Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari pihak terkait silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada pagi hari ini hadir pemohon prinsipal dari Migrancare yang diwakili oleh Ibu Anis Hidayah selaku Sekretaris Migrancare, dan dari organisasi Serikat Buruh Migran sedang dalam perjalanan Yang Mulia. Dan kuasa hukum hadir pada kesempatan kali ini, saya sendiri Victor Santoso Tandiasa, lalu Ibu Siti Badriah dan Ibu Happy Hayati Helmi, dan Bapak Muhammad Dairobi, Sarjana Hukum. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Kuasa Presiden, DPR, dan pemohon beserta kuasa hukum. Izinkan saya membacakan keterangan permohonan pihak terkait terhadap perkara nomor 83 PUU garis datar Romawi 17/2019 tentang pengujian pasal 54 ayat 1 huruf A dan huruf B, pasal 28 huruf A, dan pasal 85 huruf A Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Bahwa pihak terkait adalah organisasi Migrancare yang diwakili oleh Wahyu Susilo sebagai ketua dan Anis Hidayah sebagai sekretaris Migrancare. Lalu dari pihak terkait dua, Serikat Buruh Migran Indonesia diwakili oleh Herianto sebagai ketua dan Anwar Ma'arif sebagai sekretaris jenderal SBMI. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi ada sedikit yang ingin kita uraikan, bahwa apabila kita melihat konstruksi petitum pemohon bukan meminta putusan yang bersifat konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat, dengan menyatakan bahwa frasa pada ketentuan norma akuo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana diinginkan oleh pemohon. Namun pemohon hanya meminta agar Mahkamah Konstitusi mengganti dan membuat norma baru tanpa menyatakan bahwa ketentuan frasa norma akuo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa terhadap petitum pemohon tentunya telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator, di mana merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Lanjut ke kedudukan hukum dan kerugian konstitusional, bahwa di halaman 6, bahwa pihak terkait satu adalah pihak yang berkepentingan langsung karena hak dan atau tugas serta tujuannya terkait langsung dengan undang-undang yang sedang diuji ke Mahkamah Konstitusi, tuang di pasal 3 Anggaran Dasar Organisasi. Lalu untuk pihak terkait dua adalah pihak yang berkepentingan langsung karena nilai perjuangan dan tujuan pihak terkait dua berkaitan langsung dengan undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi, di mana nilai yang diperjuangkan pihak aktif yang sedang bekerja di luar negeri. Artinya apabila permohonan perkara akuo pihak terkait dua berkaitan langsung dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Provisi dan pokok perkara dianggap dibacakan. Lanjut ke kerugian konstitusional Yang Mulia, bahwa ketentuan norma pasal 8 pada tahun 2017 upaya pihak terkait 1 dan 2 berhasil memasukkan ketentuan norma akuo tersebut ke dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak terkait 1 dan pihak terkait 2 terhadap ketentuan norma akuo tentunya untuk melindungi para pekerja buruh migran dari perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia yang tidak bertanggung jawab atas penempatan para pekerja buruh migran dan cenderung mengarah pada tindak pidana perdagangan manusia atau human trafficking. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, maka upaya yang selama ini dilakukan oleh pihak terkait 1 dan 2 dalam melindungi pekerja buruh migran akan sia-sia. Hal ini tentunya merugikan pihak terkait 1 dan pihak terkait 2 dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, maka khusus untuk pihak terkait 2 akan mengalami kerugian secara langsung, di mana para anggota pihak terkait 2 adalah buruh migran Indonesia yang sudah memulai proses untuk bekerja di luar negeri atau orang yang sedang aktif bekerja di luar negeri. Lanjut ke alasan permohonan. Dalam permohonan pemohon perkara nomor 83 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017
Ketentuan terhadap norma pasal 54 ayat 1 huruf A dan huruf B dianggap dibacakan. Pasal 82 huruf A dianggap dibacakan. Pasal 85 huruf A dianggap dibacakan. Menurut pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap ketentuan norma pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 dianggap dibacakan. Pasal 28D ayat 1 dan 2 dianggap dibacakan. Pasal 33 ayat 4. Dalam hal ini pihak terkait memiliki beberapa dalil serta dasar permohonan dalam pengujian pasal akuo tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28 ayat 2, pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Terhadap provisi bahwa pada bagian petitum permohonan pemohon meminta putusan provisi yakni menyatakan norma pasal 54 ayat 1 huruf A dan huruf B dan pasal 82 huruf A serta pasal 85 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ditunda berlakunya sampai dengan perkara ini telah diputuskan Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap permintaan putusan provisi pemohon tidak memiliki alasan yang diuraikan pada bagian alasan permohonan pemohon yang menjelaskan apa urgensi penundaan keberlakuan ketentuan norma akuo sehingga Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan provisi kepada pemohon. Bahwa selain itu, pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa oleh karenanya terhadap permintaan putusan provisi agar Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penundaan keberlakuan ketentuan norma akuo yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki urgensi serta alasan yang jelas dan tidak memiliki sebab dan akibat antara kerugian dan berlakunya sebuah norma akuo. Pokok perkara bahwa satu hal penting yang harus dipahami adalah tujuan diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah agar negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Selain itu, para pekerja migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa. Korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Faith konsideran menimbang Undang-Undang 18/2017 huruf B dan huruf C. Bahwa lebih lanjut, pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia merupakan salah suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, serta perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kepentingan nasional. Bahwa tujuan dirumuskannya ketentuan norma pasal 54 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 apabila kita melihat secara original intent, yakni pada risalah sidang pembahasan dalam rapat panitia kerja RUU PPMI yang sebelumnya berjudul Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri atau PPILN pada tanggal 12 Juli 2017 di mana pemerintah mengusulkan modal disetor dari semula 3 miliar kemudian ditingkatkan menjadi 5 miliar. Dengan alasan perlu ada peningkatan modal disetor karena selain nilai rupiah yang sudah meningkat juga untuk menjaga agar PPTKIS lebih profesional. Bahwa sementara untuk uang jaminan dalam bentuk deposito dari 500 juta kemudian dinaikkan menjadi 1,5 miliar, namun 1 miliar, namun oleh Wakil Ketua Panja DPR Saleh Partanoan Dauli menyarankan agar lebih pasti daripada 1 miliar menjadi 1,5 miliar. Bahwa alasan pemerintah menaikkan jaminan dalam bentuk deposito dari 500 juta menjadi 1,5 miliar karena mencairkan jaminan dari PPTKIS bukan barang mudah. Sementara banyak hak-hak dari pekerja migran Indonesia yang tidak terpenuhi dan harusnya dari jaminan inilah harus diambil pertama kali, bukan dari pemerintah yang mengambil alih tanggung jawab dari PPTKIS. Bahwa kemudian hasil pembahasan penentuan angka modal disetor sebesar 5 miliar dan jaminan deposito 1,5 miliar mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Artinya penentuan angka di atas, modal disetor dan jaminan deposita
merupakan kebijakan hukum terbuka, open legal policy in casu pemerintah dan DPR karena harus melalui pembahasan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek. Bahwa artinya ketentuan norma pasal 54 ayat 1 huruf A dan huruf B telah senafas dengan jaminan perlindungan yang diamanatkan pada pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar, yakni perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selain itu juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana diamatkan pada pasal 28I ayat 4. Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan norma pasal 82 huruf A Undang-Undang 18/2017 yang memberikan sanksi pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah bagi setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja migran Indonesia tersebut. Terhadap ketentuan norma tersebut tentunya bertujuan untuk melindungi calon pekerja migran dari potensi tindakan penipuan yang dilakukan oleh siapapun, setiap orang, untuk mengambil keuntungan yang berujung pada perdagangan manusia, berkedok perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dengan iming-iming atau janji jabatan dan jenis pekerjaan tertentu dalam perjanjian kerja. Bahwa berdasarkan data empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam yang bekerja di luar negeri. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencangkup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan penempatan. Praktik kasus perdagangan orang hingga 2018 masih banyak ditemukan di banyak tempat dan motifnya. Berdasarkan catatan Bareskrim Polri, pada tahun 2014 sampai 2018, sekitar 1.154 WNI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka kebanyakan dikirim ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Para tersangka meyakinkan korban adalah dengan menjanjikan mereka akan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi dengan menggunakan visa sebagai penyedia jasa kebersihan. Ini mengindikasikan bahwa jika ketentuan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang 18/2017 dikabulkan, maka rasa keadilan dan perlindungan pekerja migran akan sangat terancam. Hal ini jelas tidak adil mengingat pekerja migran merupakan penyumbang devisa terbesar sebesar 218 triliun hingga tahun 2019. Bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang juga tidak hanya melalui perekrutan, pengangkatan, pemindahan, penerimaan, tapi juga dengan tujuan menjebak, menjerumuskan, dan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bahwa pasal 82 huruf A Undang-Undang 18 tahun 2017 menegaskan ketentuan ancaman pidana bukanlah tanpa alasan. Perubahan perilaku perusahaan P3MI ke arah yang lebih baik menjadi tolak ukur tujuan dari perubahan Undang-Undang 18 2017 tersebut. Bahwa pasal 82 huruf A merupakan bentuk jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 dan jaminan perlindungan untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan norma pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar, karena apabila tidak ada ketentuan norma pasal 82 huruf A akan membuka celah bagi setiap orang yang menggunakan kedok perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia menempatkan calon pekerja migran pada jabatan dan jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang merugikan pekerja migran tersebut saat menjalani pekerjaannya. Yang tidak jarang para pekerja tersebut mengalami tindakan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat karena dianggap tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan dari keahlian atau kemampuannya. 14. Bahwa terakhir terhadap ketentuan norma pasal 85 huruf A Undang-Undang 18 2017 yang memberikan sanksi terhadap paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar kepada setiap orang yang menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani pekerja migran Indonesia, tentunya merupakan norma yang memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan jaminan kepada pekerja migran untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diamanatkan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
bahwa izin yang mulia, sebelum membacakan petitum, mohon izin karena sebagai pihak terkait dalam hukum acara tidak ada ruang perbaikan, sehingga kami minta ada kesempatan juga untuk prinsipal menyampaikan keterangan tambahan, karena ini saya buat dalam waktu yang cepat, sehingga ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh pekerja migran yang mulia sedikit.